Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman santri Talaga Salam, pada pertemuan kita di sore hari yang sangat indah ini, kita akan membahas tentang keyakinan Al-Asy'ari yang akan kita nukil dari kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disebut dengan nama Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pada materi inti yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudil zalali. Langkah pertama, mari kita maknani dulu kitab ini dengan makna bahasa Jawa sebagai bentuk penghormatan kita kepada para ulama dan juga sebagai ciri khas sebuah pondok pesantren yang ada di Islam di Indonesia ini. Min alamatil i'timadi iku setengah saking piro-piro tetengere tatanggenan alal amali ing atase penggawean nukoso nurrojai utawi sudukne pengarep-ngarep ingda wujudil zalali ing dalam nalikane anane karupekan. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, penerjemahannya itu seperti ini. Sebagian dari tanda-tanda kita berkeyakinan atas suatu hasil berdasarkan apa yang kita lakukan adalah ketika kita merasa resah, gelisah, gundah gulana manakala kita menghadapi suatu permasalahan di dalam kehidupan. Ini menunjukkan bahwa di dalam pandangan tasawuf, di dalam menyikapi hal ini, kita harus berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak mutlak mempengaruhi sebuah hasil. Dalam arti kata, ketika kita menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu problem kehidupan, maka jangan sampai jiwa kita, hati kita itu terpengaruhi oleh rasa resah, gelisah, gundah gulana. Hal itu tidak sesuai dengan pandangan tasawuf yang ada di dalam kitab Al-Hikam ini, di mana hal itu dapat kita pahami dengan pahaman yang lebih dalam terkait apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Semisalkan kita terjadi sebuah musibah di dalam kehidupan ini, maka itu jangan sampai menyebabkan kita larut dalam kedukaan, kesedihan, dan keterpurukan. Kita harus pahami lebih dalam. Kita tidak tahu bahwa bisa saja apa yang menerpa di dalam kehidupan ini ternyata merupakan satu langkah Tuhan untuk menaikkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarah kitab Al-Hikam ini menanggapi min alamatil i'timadi alal amali, Syekh Abdullah bin Hijazi mengomentari bahwa dari ungkapan ini terjadi 3 pengklasifikasian manusia secara umum di dalam proses beribadah kepada Allah. Yang pertama, ada orang yang melakukan ibadah itu atas dasar dia ingin mendapatkan surga dan juga kenikmatan-kenikmatannya, dan terlepas dari neraka sekaligus siksaan-siksaannya. Ada klasifikasi manusia
pada golongan yang kedua, yaitu mereka melakukan suatu ibadah, suatu kebaikan, suatu amal soleh itu atas dasar dia ingin mendekat kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ada pula golongan yang ketiga, di dalam melaksanakan suatu ibadah, suatu kebaikan atau suatu amal soleh, maka golongan orang yang ketiga ini tidak memiliki harapan apapun. Yang ia yakini, yang ia ketahui adalah ibadah yang bisa ia lakukan itu merupakan anugerah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena ini merupakan suatu pemberian dari Gusti Allah, maka tidak seyogianya kita mengharapkan suatu hal apapun atas ibadah yang dilakukan. Sehingga efek dari klasifikasi orang yang ketiga ini, kedepannya dia akan sampai pada fase di mana apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, baiknya, buruknya, senangnya, menderitanya, apapun itu tidak akan mempengaruhi dirinya di dalam melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ini sesuai dengan ayat Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidaklah memiliki rasa takut dan juga rasa sedih di dalam menghadapi segala problematika kehidupan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari ulasan kitab Al-Hikam ini. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk kita dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaika